Halo semuanya, bersama saya Dr. Agus Setiawan. Baru-baru ini saya melihat statistik mengenai frekuensi terjadinya pradiabetes dan diabetes. Menurut data tersebut, rata-rata 1 dari 3 orang di dunia mengalami pradiabetes dan 1 dari 10 orang menderita diabetes, di mana bahkan separuh dari orang-orang tersebut tidak menyadari bahwa mereka mengidap penyakit ini. Kadar gula darah tinggi yang bertahan terus-menerus dapat menyebabkan banyak kerusakan pada tubuh kita. Pada awalnya hal ini mungkin tidak menimbulkan gejala apapun dan seiring berjalannya waktu muncul gejala-gejala yang sering kita abaikan. Semakin lama kita tidak melakukan apa-apa terhadap hal itu, semakin serius konsekuensi dari tingginya kadar glukosa dalam darah. Tidak akan berlebihan jika saya katakan bahwa kelebihan gula yang beredar di pembuluh darah kita adalah pembunuh diam-diam. Karena ini adalah masalah penting yang benar-benar memengaruhi banyak orang. Maka pada episode Saluran Sehat Itu Menyenangkan hari ini saya akan menyajikan kepada Anda gejala-gejala terpenting yang dapat mengindikasikan kadar gula darah tinggi. Saya pikir berkat pengetahuan ini, setidaknya sebagian dari Anda akan mengamati tubuh Anda dengan lebih saksama, sehingga dapat mengambil tindakan tepat waktu jika terjadi sesuatu. Saya juga akan menjelaskan secara singkat apa saja penyebab tingginya kadar gula darah. Selamat menonton. Untuk lebih memahami topik ini, saya akan menjelaskan dalam beberapa kalimat bagaimana proses gula di dalam darah ini. Nah, setelah makan kadar glukosa dalam darah akan meningkat. Hal ini terjadi karena karbohidrat yang kita konsumsi dicerna menjadi gula, yang kemudian berpindah dari usus kita ke dalam darah. Saat beredar di dalam darah gula, ditangkap oleh sel-sel tubuh kita dan digunakan untuk berbagai kebutuhannya. Dan ini adalah proses fisiologis yang sepenuhnya normal. Namun, masalah dimulai ketika gula ini dalam jumlah tinggi, bertahan terlalu lama di dalam pembuluh darah. Kita kemudian menyebutnya sebagai hiperglikemia. Dan mengapa hal ini bisa terjadi? Nah, karena berbagai alasan sel-sel mengalami masalah dalam menangkap gula dari darah, akibatnya mereka menderita kekurangan komponen ini. Di sisi lain, ketika gula, yaitu glukosa beredar terlalu lama di pembuluh darah, ia akan bertindak secara toksik padanya yang mengarah pada kerusakannya. Namun, saya akan membicarakan hal ini lebih luas di bagian kedua video ini. Dengan memiliki pengetahuan ini, mari kita beralih sekarang ke gejala-gejala yang dapat menunjukkan bahwa kita memiliki konsentrasi glukosa darah yang tinggi. Gejala kadar gula darah yang terlalu tinggi dapat berupa kebutuhan untuk sering buang air kecil, yaitu poliuria. Jika Anda akhir-akhir ini lebih sering pergi ke toilet daripada kebiasaan Anda, biasanya itu bisa menjadi sinyal peringatan. Ini adalah efek dari perjuangan tubuh kita melawan kelebihan gula. Pada tingkat biokimia, mekanisme ini cukup rumit, tetapi dapat disajikan dengan cara yang sederhana. Nah, ketika sistem kita menerima informasi bahwa terlalu banyak glukosa yang beredar di dalam darah, ia berusaha untuk membuang kelebihannya dan ia melakukannya melalui ginjal dan mengeluarkannya bersama urin. Semakin banyak gula, semakin banyak urin yang dikeluarkan dan akibatnya kunjungan ke toilet menjadi lebih sering. Beberapa orang bahkan bangun di malam hari setiap beberapa jam untuk buang air kecil. Orang dengan poliuria mengeluarkan lebih dari 25 liter urin setiap harinya. Hasil dari pengeluaran urin yang berlebihan yang pada dasarnya juga membuang air, dan elektrolit adalah rasa haus yang meningkat yang juga dikenal sebagai polidipsia, dan di sini kita juga memiliki tindakan yang sederhana. Semakin banyak kita kehilangan air dari tubuh, semakin cepat kita merasakan kebutuhan untuk mengisi kembali cairan. Tentu saja peningkatan rasa haus dapat diakibatkan oleh banyak alasan lain, termasuk misalnya aktivitas fisik atau suhu lingkungan yang tinggi. Namun demikian, peningkatan rasa haus adalah salah satu kepingan dari keseluruhan teka-teki. Pada titik ini saya akan menambahkan bahwa untuk mengatasi kekurangan cairan kita, sebaiknya mengonsumsi minuman tanpa pemanis dan yang terbaik adalah air mineral biasa. Gejala yang cukup umum dari peningkatan konsentrasi glukosa darah juga adalah sakit kepala. Sebagian besar hal ini disebabkan oleh dehidrasi yang disebutkan tadi. Selain itu, kelebihan gula mengakibatkan penyempitan dan pembengkakan pembuluh darah di otak yang juga menyebabkan rasa sakit. Pada awalnya mungkin kecil dan tidak terlalu terlihat, namun peningkatan kadar gula darah lebih lanjut atau bertahannya hal tersebut untuk waktu yang lama dapat memperburuk sakit kepala. Pada orang yang berjuang dengan yang saya maksud di sini juga lidah yang kasar dan kering bibir yang pecah-pecah dan kering, serta munculnya sensasi terbakar dan bisul di sekitar rongga mulut. Selain itu, mulut kering dapat bermanifestasi sebagai kesulitan mengunyah, menelan, dan bahkan berbicara. Gejala-gejala ini berasal dari hilangnya air yang disebutkan tadi, tetapi bukan hanya itu. Para ahli telah memastikan bahwa akibat hiperglikemia terjadi kerusakan fungsi kelenjar ludah yang menyebabkan penurunan produksi air liur. Gejala peningkatan glukosa darah juga dapat berupa kelelahan kronis yang muncul bahkan saat kita tidur nyenyak.
Seperti yang kita ketahui, tubuh kita membutuhkan bahan bakar untuk berfungsi dengan baik, dan sangat sering itu adalah glukosa. Sayangnya seperti yang saya sebutkan di awal dalam kondisi penyakit, sel-sel memiliki masalah dengan penyerapan gula dari darah, dan meskipun gula terus menunggu di pembuluh darah, ia tidak dapat memenuhi kebutuhan energi tubuh. Akibatnya ia kekurangan energi, dan karena itu kita merasa lelah. Bagi sebagian orang konsekuensi dari kadar gula darah tinggi yang bertahan lama adalah serangan rasa lapar. Ketika sel tidak menangkap glukosa dari darah tubuh kita, mulai mengeluarkan insulin dalam jumlah yang sangat besar, yaitu hormon yang tugasnya secara kiasan adalah mendorong gula ke dalam sel, namun kelebihan hormon ini dapat menyebabkan perpindahan gula secara tiba-tiba ke dalam sel, dan dengan demikian penurunan tiba-tiba tingkatannya di dalam darah. Tindakan seperti itu merangsang nafsu makan dan karena itu kita merasakan rasa lapar yang rakus yang juga disebut polifagia. Patut ditambahkan di sini bahwa rasa lapar itu mungkin tidak akan terpuaskan bahkan setelah kita makan. Di awal video saya mengatakan bahwa jika kadar gula tinggi bertahan terlalu lama di pembuluh darah, itu akan menyebabkan kerusakannya. Akibat tindakan tersebut, aliran darah yang melalui otak dapat terhambat. Selain itu, kelebihan gula mengganggu fungsi neurotransmitter yang menyebabkan kerusakan pada sel-sel saraf di otak. Tambahkan lagi risiko penyakit estasi akibat sering buang air kecil dan kelompok gejala hiperglikemia kita dapat diperluas hingga mencakup gangguan konsentrasi dan masalah memori. Keadaan pengetahuan saat ini juga menunjukkan bahwa peningkatan konsentrasi glukosa dalam darah dapat menyebabkan perubahan suasana hati dan menjadi penyebab munculnya perasaan tidak enak badan, kesedihan, dan bahkan kemarahan meskipun mekanisme ketergantungan ini belum dipahami dengan baik. Hiperglikemia juga dapat bermanifestasi dengan lesi kulit. Yang saya maksud di sini terutama adalah rasa gatal radang, pengelupasan kulit ari, dan bahkan penggelapan kulit terutama di sekitar leher, ketiak, dan selangkangan. Selain itu, kulit penderita diabetes menjadi kurang elastis. Gejala-gejala ini merupakan hasil dari fakta bahwa dalam kondisi peningkatan gula darah terjadi gangguan pada fungsi sel-sel kulit seperti fibroblast, melanosit, dan keratinosit. Dalam kasus pria, masalah ereksi dapat menjadi gejala pradiabetes atau diabetes. Analisis terhadap lebih dari 100 studi ilmiah menunjukkan bahwa disfungsi ereksi terjadi pada sebanyak setengah dari penderita diabetes. Penyakit ini laki-laki bermuara pada kerusakan pembuluh darah yang disebabkan oleh kelebihan glukosa. Gangguan sirkulasi dapat mengakibatkan berkurangnya pasokan darah ke penis. Selain itu, dalam kasus hiperglikemia, ada penurunan pelepasan oksida nitrat yang mengakibatkan relaksasi otot polos yang tidak memadai pada pembuluh korpus cavernosum yang bertanggung jawab untuk kekakuan penis dan ereksi. Lebih dari itu, selama hiperglikemia terjadi kerusakan saraf yang membatasi transmisi rangsangan sensorik dari penis ke wilayah otak yang bertanggung jawab untuk ereksi. Ini adalah salah satu gejala neuropati diabetik yang akan saya bicarakan lebih lanjut di video ini. Dengan kata lain, ada banyak mekanisme di mana jumlah glukosa yang terlalu tinggi mencegah ereksi dan hubungan seksual. Sebelum saya melanjutkan, dengan hormat saya mengundang Anda untuk menjadi pembaca buletin email gratis saya dalam bentuk jurnal kesehatan pagi. Pengetahuan yang penting dan mendesak tentang kesehatan yang patut untuk diketahui benar-benar ada banyak. Itulah sebabnya saya memutuskan bahwa sebagai tambahan ke saluran saya akan membuat buletin email harian di mana saya secara singkat dan praktis membahas tentang cara-cara paling menarik dan efektif menuju kesehatan. Karena itu, Anda menerima jurnal dari hari Senin hingga Jumat ke kotak masuk email Anda jurnal, itu terbit jam 6 pagi, dan seperti yang saya sebutkan ini mudah dicerna. Jadi ini adalah bacaan yang bagus untuk kopi atau teh pagi. Untuk mendaftar ke jurnal kunjungi www.sehatitumenyenangkan jurnal. Kotak pendaftaran ada tepat di bawah panah hijau. Jika Anda tidak melihatnya, browser memblokir bidang tersebut. Dalam kasus itu cukup masuk ke situs web dari browser lain untuk mendaftar. Saya dengan hangat mengundang Anda. Dan sekarang kembali ke topik. Kelebihan glukosa dalam tubuh mengganggu fungsi sistem kekebalan tubuh. Efeknya adalah risiko infeksi yang lebih besar. Orang dengan hyperglikemia lebih sering mengalami berbagai jenis infeksi. Infeksinya berlangsung lebih lama dan biasanya memiliki perjalanan yang lebih parah. Patut juga disebutkan bahwa misalnya penderita diabetes lebih sering mengalami infeksi saluran kemih. Hal ini terjadi karena gula yang ada dalam darah dan urin mempercepat perkembangbiakan mikroorganisme patogen, termasuk bakteri dan ragi. Karena alasan yang sama, infeksi organ intim dapat terjadi. Masalah ini paling sering menyerang wanita. Ini bermanifestasi antara lain dengan rasa gatal dan kemerahan pada vagina serta rasa sakit saat berhubungan seksual.
Selain itu, ketidaknyamanan saat buang air kecil juga diamati serta keputihan yang kental. Pada orang yang memiliki konsentrasi glukosa darah tinggi, penyembuhan luka yang melambat juga diamati. Hal ini bisa disebabkan oleh sirkulasi darah yang memburuk. Terlebih lagi, hiperglikemia menyebabkan hilangnya glikokaliks, yaitu lapisan pelindung yang terletak antara lain pada sel endotel yang melapisi pembuluh darah di kulit. Selain itu, akibat kelebihan glukosa terjadi peradangan yang juga tidak kondusif untuk penyembuhan luka. Saya ingin menekankan bahwa tidak semua gejala yang saya sebutkan itu harus muncul pada orang yang berjuang dengan tingkat gula darah yang terlalu tinggi. Selain itu, ketika beberapa di antaranya sudah terjadi perjalanan dan keparahannya dapat bervariasi pada tiap individu. Terkadang, gejala pertama akan muncul pada keadaan pradiabetes. Namun terkadang kita baru menyadarinya ketika diabetes telah berkembang secara matang. Oleh karena itu, penting untuk mendengarkan tubuh Anda dan mengamati gejala-gejala yang mengkhawatirkan, termasuk perubahan yang telah terjadi yang sebelumnya tidak pernah ada. Ini menjadi semakin penting, karena kurangnya reaksi kita dapat menyebabkan komplikasi kesehatan yang jauh lebih serius, yang akan saya sampaikan beberapa patah kata lagi sekarang. Nah, hiperglikemia dan diabetes yang tidak terobati dapat menyebabkan penglihatan kabur karena kelebihan gula mengganggu fungsi retina mata. Kami kemudian berbicara tentang apa yang disebut retinopati diabetik. Pada beberapa orang penumpukan cairan dapat terjadi di bagian tengah retina yang bertanggung jawab atas penglihatan yang tajam dan berwarna. Hal ini mengakibatkan penebalan bagian mata tersebut. Akibatnya orang-orang yang terkena penyakit ini melihat gambar yang berkabut dan buram. Sayangnya hal itu terjadi di mana beberapa orang mengalami ablasi retina yang terkait dengan hilangnya penglihatan secara permanen. Penderita diabetes serta orang-orang dalam kondisi pradiabetes sering juga mengeluhkan rasa kesemutan dan mati rasa pada kaki dan tangan. Hal ini disebabkan fakta bahwa jumlah gula yang berlebihan menyebabkan kerusakan pada serabut saraf yang halus. Kita kemudian berbicara tentang apa yang disebut neuropati diabetik. Orang dengan neuropati juga mengeluhkan rasa terbakar dan perih di kaki mereka. Mereka sering merasakan sakit yang menusuk di kaki mereka, terutama setelah pergi tidur. Terkadang orang-orang ini menyingkap selimut mereka saat tidur karena spray dapat melukai mereka. Ketika neuropati melibatkan sistem peredaran darah, hal itu dapat mengakibatkan takikardia, yaitu peningkatan denyut jantung terlepas dari aktivitas fisik kita. Akibat dari neuropati, diabetik juga dapat berupa aritmia jantung. Neuropati juga dapat mempengaruhi saluran pencernaan. Kemudian gejala-gejala seperti sembelit diare dan perasaan penuh setelah makan akan muncul. Pada beberapa penderita, diabetes neuropati kandung kemih juga berkembang. Ini biasanya bermanifestasi pada kenyataan bahwa orang tersebut tidak merasakan kebutuhan untuk membuang air kecil meskipun kandung kemihnya penuh. Ini menghasilkan retensi urin yang merupakan salah satu penyebab infeksi saluran kemih. Selain itu, beberapa orang mengalami inkontinensia urin. Salah satu komplikasi diabetes yang paling serius adalah apa yang disebut kaki diabetik, yaitu ulcerasi kaki yang terkadang disertai dengan deformitas. Perubahan biasanya melibatkan bagian telapak kaki. Kondisi ini selanjutnya ditandai dengan fakta bahwa rasa sakit tidak dirasakan, dan karena alasan inilah ulcerasi sering berkembang sampai nekrosis jaringan terjadi, yang mana pada saat itu menjadi indikasi untuk amputasi. Data ilmiah terbaru dari tahun 2017 menunjukkan bahwa kaki diabetik berkembang pada sedikit di atas 6% dari orang-orang yang menderita diabetes. Peningkatan konsentrasi glukosa dalam darah juga mengganggu fungsi ginjal yang mengarah ke penurunan filtrasi glomerulus. Kemudian proteinuria, hipertensi, dan pembengkakan akan muncul. Semua ini menyebabkan gagal ginjal yang dalam jangka panjang mungkin memerlukan terapi cuci darah. Kerusakan pembuluh darah yang terjadi selama hiperglikemia juga menyebabkan timbulnya penyakit sistem kardiovaskular. Penderita diabetes secara khusus berisiko mengalami stroke dan serangan jantung. Patut juga disebutkan bahwa tingginya kadar gula darah yang persisten mendorong terjadinya penyakit periodontal. Pada orang yang bergulat dengan diabetes, radang gusi periodontitis dan kerusakan gigi lebih sering diamati. Dalam situasi ekstrem, dapat terjadi apa yang disebut ketoasidosis. Ini adalah kondisi di mana ada tingkat glukosa darah yang sangat tinggi karena kurangnya insulin. Pada saat yang sama, pemecahan lemak terjadi dan badan keton terbentuk yang dimaksudkan untuk melayani tubuh sebagai sumber energi alternatif terhadap glukosa yang tidak dapat ditangkap oleh sel. Sayangnya peningkatan konsentrasi badan keton yang cepat dalam darah mengarah pada pengasamannya. Masalah ini paling sering memengaruhi orang yang menderita diabetes tipe 1. Hal ini ditandai dengan bau aseton yang tajam dan tidak sedap dari mulut. Baunya menyerupai penghapus cat kuku,
Gejala ini mendahului gangguan kesadaran dan koma hiperlikemik. Semua gejala yang saya bicarakan dalam video hari ini dihasilkan dari peningkatan kadar gula darah dan konsekuensi lebih lanjut darinya. Anda mungkin bertanya-tanya apa yang saya maksud dengan kadar gula darah tinggi. Nah, menurut posisi resmi dari banyak komunitas ilmiah, tingkat gula darah puasa yang normal jatuh dalam kisaran antara 70 dan 99 mg per desiliter. Karena itu kita berbicara tentang kadar gula yang tinggi ketika ia melebihi 100 mg per desiliter. Jika dalam tes yang dilakukan, kita menemukan bahwa kadar gula puasa di atas 125 mg per desiliter, itu berarti kita kemungkinan menderita diabetes. Mengingat tes glukosa puasa dilakukan secara praktis di setiap laboratorium dan harganya sangat terjangkau, yaitu sekitar 315.000, saya sarankan semua orang untuk secara preventif melakukan tes tersebut setidaknya setahun sekali. Saya juga akan menyebutkan bahwa beberapa orang memiliki kecenderungan lebih besar untuk mengembangkan diabetes. Dan justru orang-orang inilah yang seharusnya secara khusus tertarik pada topik ini dan secara teratur memantau kadar gula darah mereka. Yang saya maksud di sini utamanya adalah individu yang kelebihan berat badan dan obesitas serta mereka yang memiliki gaya hidup yang tidak aktif. Orang-orang yang orang tua atau saudara kandungnya telah didiagnosis penyakit ini juga berisiko terkena diabetes. Diabetes juga dapat berkembang pada saat menderita hipertensi kadar trigliserida yang meningkat serta sindrom ovarium polikistik atau PCOS. Terlebih lagi, risiko diabetes meningkat pada orang yang mengonsumsi karbohidrat dalam jumlah besar termasuk gula sederhana. Perkembangan diabetes juga didorong oleh kebiasaan merokok dan penyalahgunaan alkohol. Ya, saya berharap informasi yang dibahas dalam video ini akan membuat Anda lebih sadar akan munculnya gejala-gejala yang tampaknya tidak berbahaya yang bagaimanapun juga dapat menunjukkan masalah serius. Dan lagi-lagi saya menekankan kata-kata Hippocrates, bahwa lebih baik mencegah daripada mengobati. Saya pikir sebagian besar jika tidak semua dari Anda akan setuju dengan pernyataan ini. Sepertinya tidak ada orang yang menjadi penggemar minum obat, tetapi agar kita tidak harus menggunakannya, kita harus memberikan sesuatu dari diri kita sendiri, yaitu kita harus menjaga gaya hidup sehat, dan waspada terhadap setiap gejala penyakit tentu saja tanpa menjadi seorang yang hipokondria. Jika Anda tertarik dengan topik tentang cara menurunkan gula darah dengan metode alami, tolong beritahu saya di bagian komentar di bawah video. Dan dari sisi saya untuk hari ini itu saja. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa di episode berikutnya.